Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Akram Bidayatullah Nurdin dengan NIM 220903501024. Dan pada video kali ini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari studi kasus Harmony Foods di Tiongkok dan Australia. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan pertama, yakni berdasarkan dimensi budaya Hofstede, identifikasi setidaknya 2 perbedaan budaya signifikan antara Tiongkok dan Australia, dan jelaskan bagaimana perbedaan ini dapat mempengaruhi pendekatan manajemen kinerja yang harus diterapkan oleh Harmony Foods di masing-masing lokasi. Nah, menurut saya di sini ada 2 hal yang sudah saya highlight. Yang pertama, ada jarak kekuasaan atau power distance, di mana di Tiongkok ini pendekatan manajemen kinerja ini dia harus mempertimbangkan struktur yang hierarki. Nah, fokus arah pada penilaian manajemen kinerja ini yakni top down. Jadi dari atasan ke bawahan dan lebih formalitas. Nah, sedangkan di Australia pendekatan ini dia lebih terbuka dan partisipatif dengan dengan metode umpan balik yang 2 arah dan diskusi secara individual tentang pengembangan karir. Nah, yang kedua yakni perbedaan budaya, yakni individualism dan kolektivism. Nah, yang dimana Tiongkok ini evaluasi kinerjanya itu dia melibatkan penilaian tim dan insentif berbasis kelompok, dan penekanannya ini pada kerjasama. Sedangkan di Australia itu dia lebih kepada individu. Nah, dengan targetnya personal dan pengakuan atas pencapaian dari masing-masing karyawan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Bandingkan dan kontraskan aspek hukum dan politik ketenagakerjaan yang mungkin dihadapi Harmony Foods di Tiongkok dan Australia, khususnya terkait hubungan industrial atau serikat pekerja dan proses PHK. Nah, yang pertama mulai dari aspek serikat pekerja, yang dimana Tiongkok ini diatur oleh pemerintah melalui All China Federation of Trade Union atau ACFTU. Nah, serikat ini dia biasanya tidak independen. Lalu sedangkan Australia ini serikat pekerja sangat aktif dan independen. Lalu terdapat sistem bargaining kolektif formal. Nah, di aspek yang kedua ya ini hubungan industrial. Nah, mungkin kalau di Tiongkok itu lebih tersentralisasi dan dikontrol negara. Tentunya negosiasinya pasti terbatas. Sedangkan di Australia ini sistem industrialnya yang relation, yang kuat dan berbasis terbuka. Proses negosiasi dan penyelesaian sengketa ini tersedia secara hukum. Lalu mengenai PHK, pemutusan hubungan kerja. Di regulasi Tiongkok ini PHK massal itu butuh pemberitahuan ke pemerintah dan kompensasi dan juga prosesnya ini kompleks dan juga panjang. Sedangkan di Australia itu PHK diatur secara ketat oleh hukum industrial. Nah, jadi perlu adanya proses peringatan, konsultasi, kompensasi secara fair work, secara adil. Nah, lalu mengenai aspek upah minimum dan jam kerja. Di Tiongkok tentunya ditentukan oleh pemerintah daerah, seringkali lebih rendah dibandingkan negara-negara barat. Sedangkan di Australia upah minimumnya ini cukup tinggi dan jam kerjanya fleksibel. Tentunya juga perlindungan tenaga kerjanya ini sangat kuat. Nah, kita lanjut pada pertanyaan yang ketiga. Bagaimana Harmony Foods dapat memanfaatkan isu teknologi global, misalnya AI atau digitalisasi dalam fungsi rekrutmen dan pelatihan mereka di kedua lokasi, sambil tetap mempertimbangkan potensi tantangan dari perbedaan budaya dan hukum. Nah, ada beberapa strategi umum yang bisa diterapkan. Yang pertama mungkin menggunakan AI-based recruitment tools seperti ATS, yang kita kenal ATS ya, algoritma pencocokan profil, ataupun juga chatbot untuk HR.
Nah, untuk menyaring pelamar ini secara efisien. Lalu mungkin bisa menerapkan platform e-learning atau mungkin VR training untuk pelatihan teknis dan juga soft skill. Lalu yang ketiga ini ada sistem LMS atau Learning Management System. Jadi dia menggunakan sistem berbasisnya tentunya cloud untuk pelatihan berbasis kebutuhan per lokasi. Nah, ada 3 aspek juga di dalam hal ini. Nah, yang pertama mungkin dari segi rekrutmen di Tiongkok. Ini mungkin gunakan platform yang apabila sudah ada yang lokal mungkin gunakan yang lokal. Lalu untuk Australia gunakan platform internasional mungkin seperti LinkedIn, Seek. Nah, terus AI itu dapat memprofilkan kandidat pemasaran berbasis data digital untuk kedua hal ini. Nah, lalu mungkin kita bisa lanjut kepada pelatihan. Mungkin kalau di Tiongkok kita bisa berfokus pada keterampilan teknis dan manufaktur. Ini mungkin VR kita bisa visualisasikan pada VR. Nah, sedangkan untuk dari saya mungkin fokus strategi pemasaran digital, pelatihan dengan AI driven marketing dan juga data analisis. Nah, sedangkan untuk tantangan tentunya di Tiongkok ini hambatan bahasa dan kontrol data yang tentunya sangat ketat. Perlu adaptasi dan juga perlu adaptasi terhadap teknologi lokal yang ada di sana. Dan untuk di Australia perlu mengetahui atau perlu mematuhi data privacy law. Nah, karyawan lebih kritis terhadap pengawasan AI di Australia. Catatan adapun pada pertanyaan ini catatan budaya dan legal yang saya highlight. Di Tiongkok pelatihan itu harus diarahkan oleh atasan dan karyawan cenderung mengikuti. Jadi seperti yang sudah kita bahas tadi, yakni top down dari atas ke bawah. Sedangkan di Australia ini pelatihan tentunya bersifat kolaboratif, interaktif dan tentunya memberi ruang bagi karyawan-karyawan lain untuk mengkritik. Nah, tentunya penggunaan AI dalam rekrutmen ini harus transparan, teman-teman. Nah, mungkin sekian dari saya mengenai studi kasus Harmony Foods di Tiongkok dan Australia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.